Yang bisa ngitung itu kejaksaan. Yang jelas kejaksaan akan melaksanakan nantinya mengeksekusi. Hitungannya itu jelas. Kalau dia 1,5 tahun putusannya, terus tidak dilakukan eksekusi, ya karena COVID mungkin lewat, akhirnya 3 tahun lewat. Nah itu udah pasti daluarsa. Kalau sudah daluarsa, ngapain mengajukan PK? Ini adalah jawaban paling telak buat para pendukung fanatik Sylvester Matutina, khususnya dari kelompok yang mengatasnamakan diri Persatuan Advokat Indonesia Bersatu atau Pradi Bersatu. Merasa diri sudah paling pintar hukum, tapi dengan satu jawaban sederhana benar-benar membuat mereka jatuh tidak ada nilai. Semua pengacara di Republik ini, apalagi yang sudah malang melintang di dunia advokat itu memahami juga. Merasa diri sebagai seorang pengacara yang sudah lama malang melintang di dunia peradilan, tapi narasi dan cara mereka menafsirkan isi KUHP benar-benar membuat kita geleng-geleng kepala. Mereka berada di organisasi yang menamakan diri Persatuan Advokat Indonesia, baik Lecumanan sebagai wakil ketua, maupun Ade Darmawan sebagai sekretaris jenderal. Keduanya setuju bahwa kasus Sylvester Matutina sudah kadaluarsa dengan menggunakan dalil di pasal 84 KUHP. Kami sudah mengurai pandangan sesat Lecumanan dalam menafsirkan isi KUHP pasal 84 di video sebelumnya, yang bisa kalian nonton sendiri di channel ini. Dan di video ini, Ade Darmawan kembali menunjukkan kepada kita, kenapa mereka pantas berada di barisan kelompok yang membela seorang terpidana yang sudah kabur selama 6 tahun tidak pernah menjalani hukuman. Simak videonya. Pembangkangan hukum tentunya menjadi presiden yang buruk, dan menurut kami juga ada sebuah pembangkangan perintah, yang mana Kejaksaan Agung berdasarkan keterangan dari Kapus Penkumnya telah menyatakan bahwa kasus Sylvester Matutina ini yang bersangkutan memang harus dieksekusi. Akan tetapi ada apa dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan? Kalau bukan perintah Kejaksaan Agung yang ditaati, lalu perintah siapakah? Itu pertanyaannya. Saya tanya ke temannya Sylvester. Mas Ade, jadi ada pembangkangan hukum, kata jadi gini, Marcel. Semua pengacara di Republik ini, apalagi yang sudah malang melintang di dunia advokat itu memahami juga. Kita beracuan pada satu KUHP, ya, pasal 84 dan 85. Bahwa kemudian kalau kita berbicara tentang daluarsa, ya, daluarsa satu tindak pidana, itu tidak hanya pada putusan pengadilan, tapi mulai dari penuntutan, kita ada daluarsanya, kemudian dari penangkapan juga ada. Diatur juga. Jadi kasus Sylvester sudah kadaluarsa menurut Anda? Ya, pastinya kadaluarsa gitu loh. Terus kita beracuan pada 84 dan 85 gitu loh. Bahwa kalau hitungannya itu jelas. Kalau dia 1,5 tahun putusannya, terus tidak dilakukan eksekusi, ya karena COVID mungkin lewat, akhirnya 3 tahun lewat. Nah itu udah pasti daluarsa. Menurut saya pribadi, pendapat saya, dalam putusan nomor 287, putusan kasasi itu, dijelaskan bahwa dakwaan terhadap Bung Sylvester ini adalah pasal 311 ayat 1 KUHP, di mana ancaman hukumannya adalah 4 tahun penjara. Ya. Dalam pasal 84 KUHP itu sudah dijelaskan bagaimana masa daluarsa terhadap pelanggaran, terhadap kejahatan. Nah, 311 ayat 1 ini merupakan bentuk kejahatan, bukan pelanggaran. Di mana untuk menentukan masa daluarsanya kembali ke pasal 78 KUHP. Daluarsa masa penuntutan, yang itu artinya 12 tahun ditambah sepertiga, yaitu 16 tahun. Jadi menurut saya, perhitungan saya, ini kasus belum daluarsa. Andaikan pun sekarang kita sepakat daluarsa, ya sebelum daluarsa, apa saja kerjanya kejaksaan? Jadi menurut Anda ada unsur kesengajaan, atau mungkin ada merasa ada menduga ada backingan di sana, ada daluarsa? Itulah kenapa, makanya kenapa kami daluarsa. Ya, itulah kenapa kami gugat melalui lembaga pra-peradilan. Karena tentunya masyarakat ini ingin tahu dong, apa jawabannya dari Kejaksaan Negeri selaku eksekutor. Ada apa kok Kejaksaan sampai hari ini belum melakukan itu? Silahkan dijawab gugatan kami. Kalau menurut Anda kenapa? Sampai di sini seharusnya sudah clear bahwa untuk kasus Sylvester Matutina yang sudah inkrah di tahun 2019 dan diancam dengan pidana pasal 311 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara, masa kadaluarsanya harus disamakan dengan masa kadaluarsa penuntutan di pasal 78 ditambah sepertiga. Namun alih-alih membahas ayat 2 yang sudah cetok weloh-weloh, Ade Darmawan justru mencoba mengalihkan perhatian dengan membahas ayat 3, dan disinilah terlihat logika seorang Ade Darmawan benar-benar kacau. Pak, jadi ini saya bacakan ya. Itu pasal 84 ayat 2. Di ayat 3 jelaskan, bagaimanapun juga tenggang daluarsa tidak boleh kurang lamanya pidana yang dijatuhkan. 1 tahun 6 bulan.
Oke, ditambah sepertiga. Gitu tuh. Yang bisa ngitung tuh kejaksaan. Sama hakim. Gue juga nggak bisa ngitung. Cuman nalar berpikir saya ketika membaca poin 2 dan 3 seperti itu gitu loh. Tidak boleh lamanya itu melebihi atau kurang dari pemidanaan. Artinya 1 tahun 6 bulan nggak boleh, 2 tahun setengah nggak boleh, kurang kan? Berarti lamanya pemidanaan harus sama. Jadi kalau dia 1 tahun setengah berarti 3 tahun. Ini jangan gitu loh. Tidak boleh lamanya itu melebihi atau kurang dari pemidanaan. Tidak boleh lamanya itu melebihi atau kurang dari pemidanaan. Artinya, menurut penafsiran Ade Darmawan, di ayat 3 ini masa tenggang kadaluarsa tidak boleh kurang dari atau melebihi dari pidanaan. Jadi jika dipidana selama 1 tahun 6 bulan, maka tenggang kadaluarsanya juga harus sama dengan 1 tahun 6 bulan dan ditambah sepertiga. Sekarang mari kita baca ayat 3 pasal 84 KUHP. Benarkah tenggang kadaluarsa harus sama dengan putusan pidana? Pasal 84 KUHP ayat 3 berbunyi, bagaimanapun juga, tenggang daluarsa tidak boleh kurang dari lamanya pidana yang dijatuhkan. Perhatikan baik-baik. Tidak perlu buang waktu 5 tahun sekolah hukum untuk bisa memahami bahwa frase kata yang digunakan adalah tidak boleh kurang dari. Sama sekali tidak ada kata-kata tidak boleh melebihi pemidanaan. itu loh, tidak boleh lamanya itu melebihi atau kurang dari pemidanaan. Artinya 1 tahun 6 bulan nggak boleh, 2 tahun setengah nggak boleh, kurang kan? Berarti lamanya pemidanaan harus sama. Jadi kalau dia Kacau bukan? Padahal kalau logika Ade Darmawan berfungsi dengan baik, seharusnya dia mempelajari kausalitas, kenapa ayat 3 ini harus ada. Kenapa disebutkan bahwa bagaimanapun tenggang waktu kadaluarsa tidak boleh kurang dari masa pemidanaan. Coba perhatikan bunyi ayat 2 di pasal 84 ini. Tenggang daluarsa mengenai semua pelanggaran lamanya 2 tahun. Mengenai kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan lamanya 5 tahun, dan mengenai kejahatan-kejahatan lainnya lamanya sama dengan tenggang daluarsa bagi penuntutan pidana, ditambah sepertiga. Di sini, hanya ada 2 kasus hukum yang diatur secara spesifik masa tenggang waktunya, yaitu pidana karena pelanggaran, yang dianggap kadaluarsa setelah 2 tahun sejak vonis dijatuhkan, dan pidana yang menggunakan sarana percetakan yang dianggap kadaluarsa setelah 5 tahun sejak vonis dijatuhkan. Sedangkan kejahatan lain di luar dari kedua kasus ini, tenggang waktu kadaluarsanya diatur sesuai dengan tenggang waktu kadaluarsa di fase penuntutan di pasal 78. Jadi karena tidak diatur secara spesifik inilah maka KUHP perlu menegaskan dalam satu ayat tambahan di ayat 3 yang memastikan bahwa masa kadaluarsa haruslah lebih lama dari lamanya pidanan yang dijatuhkan. Dan ayat 3 ini menjadi sebuah penegasan buat hakim maupun jaksa bahwa apapun kasusnya, masa kadaluarsa tidak boleh kurang dari masa pidana. Sungguh sangat jauh dari penafsiran seorang Ade Darmawan. Jadi berapa tahun sesungguhnya tenggang waktu kadaluarsa seorang Sylvester Matutina? Silahkan nonton di video kami sebelumnya, dan linknya ada di kolom deskripsi. Namun apapun narasi yang dibangun para loyalis Sylvester Matutina, semuanya terbantahkan dalam satu kata dari Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Indonesia, Profesor Suparji Ahmad. Akan ada PK. Dan putusan MK bahwa prinsipal harus hadir. Nah, kalau yang bersangkutan itu hadir, apakah nanti Kejari Jakarta Selatan akan mengeksekusi? Tapi udah daluarsa belum menurut Anda? Belum. Oh, belum. Prosesnya kan ternyata kan kalau sudah daluarsa ngapain mengajukan PK? Dan ini adalah pukulan telak paling epik buat para loyalis Sylvester Matutina. Jika yakin kasusnya daluarsa, kenapa harus ajukan peninjauan kembali? Kenapa Sylvester tidak menikmati hari-hari kebebasannya, tampil seperti biasa dengan penuh energik membela ijazah Jokowi di media? Faktanya, menurut pihak kejaksaan, Sylvester Matutina sudah mendaftarkan permohonan peninjauan kembali, dan sampai saat ini sejak kasusnya muncul kembali ke publik, Sylvester Matutina seolah hilang di telan bumi. Disinilah kita bisa membaca bahwa kehadiran mereka di media ternyata hanyalah untuk melakukan praktek cuci otak, membodohi masyarakat seolah-olah mereka benar-benar pernah belajar hukum. Dan karena logika terbalik yang mereka pakai dalam membela ijazah Jokowi inilah, salah satu faktor yang membuat tingkat keraguan publik pada ijazah Jokowi terus merosot. Survei Indikator Politik Indonesia di bulan Mei menunjukkan bahwa terdapat 66,9% publik yakin ijazah Jokowi asli. Dan hanya dalam 1 bulan saja, di bulan Juni, survei dari lembaga survei Median menunjukkan penurunan drastis. Tinggal 55,5% yang percaya bahwa ijazah Jokowi asli. Dan jika kalian memperhatikan komentar netizen di kolom-kolom komentar di media nasional yang independen, justru lebih dari 90% publik meragukan keaslian ijazah Jokowi. Dan sekali lagi, salah satu faktornya adalah Jokowi dibela oleh orang-orang yang tingkat keilmuannya patut dipertanyakan. tok 1 tahun 6 bulan. Oke, ditambah sepertiga. Gitu tuh. Yang bisa ngitung itu kejaksaan. Yang jelas kejaksaan akan melaksanakan nantinya mengeksekusi terhadap putusan pengadilan tersebut. Yang bisa ngitung itu kejaksaan. Yang jelas kejaksaan akan melaksanakan nantinya mengeksekusi. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah Ade Darmawan tidak mengikuti berita? Sekian video kita kali ini. Jika kalian suka, dukung perkembangan channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe bagi yang belum subscribe di bawah video ini. Terima kasih.